kenapa sih awal mulanya lo kepikiran untuk bikin konten itu dan akhirnya lo posting dengan mempermasalahkan kata anjay, anjir, BGST, apa sih? BGST, bangsat gitu kan maksudnya. Kenapa? Karena gini Kak, di tongkrongan dari tahun berapapun, iya, gue pun mengikuti. Iya kan? Gue tidak munafik, gue manusia yang pernah salah, pernah melakukan suatu keburukan, pernah berada di lingkungan seperti itu. Gue lihat, weh, kok ini nggak ada yang pernah bahas ya? Secara edukasi bisa loh ini dibahas. Nah, gue berangkat dari situ. Setelah itu, gue coba cari beritanya. Apa sih artinya ini yang sering di tongkrongan gitu, termasuk yang gue pernah ngomong. Oh, ada berita, ada 10 berita yang masalah ya. Kita temukan ada 10 berita bilang kalau maaf ya, anjay, anjir, anjrit, BGS itu sebuah kalimat yang bisa berkonotasi negatif. Iya, tapi gue bingung deh. Emang ada yang di tempat tongkrongan ngomong BGST deh lo? Nah, di situ gue gak percaya karena ini berita doang kan. Wah, gimana kalau gue tanyain ke pakar? Gue tidak bisa menjawab karena gue bukan kapasitas dan keahliannya dong. Sadar diri. Iya. Gue tanya ke ahli bahasa, Pak, jika fenomenanya seperti ini, dari segi tata bahasa menanggapnya seperti apa? Oke, kalau kalimatnya ini ya, berdasar berita yang ini, maaf nih kita bilang anjay dulu ya. Iya, anjay. Anjay itu adalah sebuah simantiknya. Dalam berbahasa. Simantik itu apa? Tahu dong, netizen kan nggak semuanya pintar. Jadi gini, dalam berbahasa ilmu linguistik itu ternyata gue juga baru tahu Kak, ada namanya simantik dan leksikon. Gitu. Jadi simantik dulu. Simantik adalah sesuatu yang diucapkan. Contohnya anjay. Anjay. Leksikon. Leksikon itu adalah arti sesungguhnya dari kalimat tersebut. Anjay. Memiliki makna yaitu anjing. Ini maaf ya kalau salah, koreksi ya. Gitu. Iya. Nah, gue tangkap nih, berarti secara tidak langsung kalau kita ngomong anjay, itu makna artinya adalah anjing. Yang ngomong anjing ini bukan saya Kak, tapi berita ini yang saya tanyakan. Si pakar ini. Ya, dari berita ini saya tanyakan pakar. Oh, ternyata penjelasannya seperti itu, dan hanya dari sains seperti itu. Oh, oke. Gue pikiran, wah, kalau anak-anak kecil nggak tahu cara penggunaannya, ini bisa asal ngomong nih. Nanti ada keperluan anak dewasa, orang tua bilang, anak kecil ngomong anjing sih. Nah, dari situ Kak. Dari situ. Gitu, dan yang bilang anjay itu anjing bukan saya, tapi berita ini yang gue tanyakan. Gitu loh. Nah, terus gue kepikiran, emang gue sempat sekolah S1, lulus alhamdulillah di psikologi. Di mana tuh universitas? Ya, gak usah disebutin, Ya, gak usah tahu. Oke. Nanti juga gue bawa-bawa. Dengar, dia S1, lo S berapa lo? Anjir. Anjir itu ada artinya juga. Anjir itu apa? Anjir itu di KBBI aliran sungai. Enggak, berarti nggak kenapa-napa dong. Nah, ntar dulu kita nanti bahas satu ya. Oke. Nah, dari situ gue berpikir, wah, kalau kalimat ini pasti bisa berefek ke anak kecil nggak ya kalau asal ngomong. Psikologinya gimana nih? Gue tanyain psikolog. Ternyata menurut ilmu psikologi yang gue udah belajarin juga, tapi gue nggak bisa nyampaikan, dalam perkembangan anak itu ketika kita diajarkan sesuatu, anak itu penerima ulung. Iya. Jadi kita ajarin negatif, kita ajarin positif. Dia kan terbiasa dengan itu. Berarti kan kembali lagi ke lingkungan dong. Exactly, betul. Iya kan? Kalau lingkungan lo baik, pasti anak-anak juga akan jadi baik. Nah, inilah tujuan gue sudah supaya orang tua di rumah itu lebih terbuka lagi di era saat ini sosial media kayak gini kan. Setelah itu, gue takutnya nanti anak-anak kecil ini relearnnya susah. Contoh Kak, ketika kita puasa dalam 1 tahun cuma 1 bulan, di hari pertama setelah kita 11 bulan nggak puasa, itu berat banget. Itu relearn, itu baru sebuah kebiasaan doang. Perilaku, wah itu susah banget. Gua aja ngerasa susah karena kebiasaan dulu buruk, kadang-kadang masih keceplosan, masih salah. Tapi ya itulah pembelajaran. Oh, jadi lo sama sekali semenjak ada video yang lo bikin itu lo nggak pernah ngomong kata-kata kasar lagi. Sampai sejauh ini, anjir, anjar, apa lagi tuh? Anjay itu adalah kata-kata kasar menurut lo? Menurut gue bukan kata-kata yang kasar, tapi kata-kata ini kalau dirangkai jadi sebuah kalimat untuk agresif, menyerang seseorang, merendahkan martabat seseorang, itu bisa jadi kasar. Tapi kalau ini menjadi kalimat yang positif, boleh kita gunakan. Itu contoh, kita di tongkrongan nih, kita ini. Anjir lo, gitu, anjay, gitu. Selama aku tidak merasa tersakiti, berarti menjadi sebuah keakraban. Positif kan? Iya. Nah, gitu. Oh, jadi maksudnya lo ini adalah kata anjir, anjay, bangsat dan teman-temannya itu bakal jadi konotasi yang sangat jahat ketika kita mau menyerang seseorang gitu. Oke.
I got it. Ya, cuman kan memang mungkin caranya lo menyampaikannya mungkin salah yang nggak bisa diterima sama masyarakat banyak. Lo kan harus tahu dong, kita tidak bisa menyatukan isi kepala orang masing-masing ya kan? Karena kita semua isinya beda-beda ya kan. Nah rata-rata kan memang yang di negara gua ini kebanyakan barbar seperti gua gitu kan. Mereka susah untuk nangkep, ketika mereka nangkap itu sebenarnya sudah terlambat. Tapi memang agak sedikit aneh ketika seorang Lutfi ini jadinya mengangkat soal kata anjay. Padahal kan anjay ini ada sejak zaman baheula. Dari gua zaman gua masih sekolah pun SMA tuh anjay itu udah ada gitu kan. Gitu. Jadi maksud gua nggak paham ya. Lu tuh sebenarnya pengen diperhatiin orang atau pengen dikenal atau gimana gitu. Buat gua sih, kalau buat gua sebagai, karena gue ya bilanglah gue ini senior ya kan, yang sudah ada di dunia showbiz ini bukan setahun 2 tahun tapi udah 12 tahun anyway gitu kan. Buat gue wajar ketika seseorang melakukan hal-hal yang jadinya viral untuk agar dia dikenal. Buat gue itu wajar-wajar aja dengan cara apapun. Lo mau pakai video bokep pun sah-sah aja ketika lo udah bisa nangkep malu sendiri ya kan. Kalau di luar itu lu tuh apa sih yang lo cari? Lutfi susah banget sih, aja namanya ya kan. Lutfi Anjay. Aduh, Lutfi Agizal. Anjay. Aduh. Apa sih yang lu cari, Jay? Oke. Itu udah jadi predikat loh. Oke, gini Kak. 2 hal yang harus aku jawab dari situ. Yang pertama, kenapa lu ngomong anjay? Lu angkat anjay ini. Karena dari dulu gue berarti tidak ada yang pernah mengangkat sebuah konten edukasi mengenai kalimat tongkrongan. Bukan untuk menyalahkan kalimatnya, bukan. Tapi memberikan sebuah sudut pandang yang lain yang kita bisa di tongkrongan tuh loh. Itu kita belum pernah kan? Belum. Gue cari di YouTube gak ada kan. Kenapa nggak lo ngangkat edukasi kayak gini? Lo nongkrong boleh, karena kan kebanyakan nongkrong zaman sekarang, misalkan kalau kayak nongkrongan gua lah, pasti kan nggak mungkin yang namanya nongkrong ngisep lem Aibon kan. Kenapa nggak lo angkat yang itu? Oke, ini aja gue baru ngangkat yang ini kayak gini Kak, apalagi yang enggak, kalau yang lem Aibon itu pasti lo bakal oh gila, orang-orang pasti yang gue dapat champion. buat next content ya. Maksud gua, Next content. ngapain lo ngangkat kata anjay yang sebetulnya itu nothing gitu loh. Oke, tapi kan nggak apa-apa juga. Iya nggak apa-apa, cuman kan rata-rata kalau kata anjay itu jarang banget diungkapkan untuk sesuatu hal yang marah. Biasanya orang kalau marah tuh langsung gitu. Tapi ternyata Ada anjay untuk menyerang seseorang, pengen tahu nggak? siapa tuh? Ada di kolom Instagram gua, ada di kolom. Kan Instagram lu udah hilang. Gua subscribe. YouTube lu mau dihilangin nggak? Jangan. Tahu nggak? Ini baru pertama gua. Iya. Guys, gua bilang ya. Iya bilang dong, bilang. Oke, jadi gini kan, Instagram gua, YouTube gua dedikasikan semua penghasilannya gua ngerekrut teman-teman ini yatim. Oh. Jadi kalau kalian berpikir semua ini untuk saya, itu Salah. Oke, sekarang Instagram udah take down. Jujur ya, memang endorse saya bukan, tapi itu bukan untuk saya. Mereka semua dapat saya, ada 5 orang di belakang saya tuh yatim semuanya. Dan memang saya cari yang seperti itu karena saya yatim juga. Gue yatim piatu. Ya gitu. Jadi yang di YouTube juga saya berharap juga janganlah sampai hilang, jangan sampai. Itu kan merugikan seseorang, dan yang saya lakukan kan tidak merugikan orang sama sekali. Sebetulnya memang yang lo lakukan tidak merugikan orang. Yes. Cuman memang apa ya? Ya lo harus tahu bahwa kita tuh tinggal di negara Indonesia Raya, ya kan? Yang orangnya beraneka ragam, Exactly, betul sekali. yang ketika dia punya satu fans fanatik, ketika lo menyerang fans itu, ketika lo menyerang artis itu, fansnya nggak suka, lo akan diserang. Itu udah lumrah. Oke, aku boleh jawab yang barusan. Ya. Jadi kalau aku bilang menyerang siapapun tidak, karena aku pun juga memakai kalimat anjay. Jadi secara langsung itu edukasi buat diri gue sendiri. Betul. Dan sampai detik ini Kak, lillahi ta'ala, saya tidak pernah menyebutkan kalimat anjay itu untuk menyindir nama siapapun. Nama sama sekali tidak pernah. Tapi netizen mengarah-arahkannya untuk kelompok ini, menyindir ini. Tapi kalau ini dinyatakan oleh kalian itu menyindir kalian, idola kalian apa, saya minta maaf.